Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha Al-Ghafar. Good morning, students. How are you today? Oke, anak soleh-soleha Al-Ghafar. Hari ini kita akan mempelajari tema A, subtema 1, pembelajaran keempat. Sebelum kita masuk ke materi, kita siapkan dulu ya alat tulisnya. Buku tema dan alat tulisnya sudah siap. Maka kita mulai dengan berdoa bersama. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu adalah menentukan ide pokok pada suatu bacaan. Materi yang kedua yaitu contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu membuat peta Indonesia. Nah, materi yang pertama ini sudah kita bahas ya sebelumnya ya, tentang menentukan ide pokok. Kita hanya mengulang saja. Nah, terus materi yang kedua ini juga sudah kita bahas juga nih tentang kemarin ya, tentang Pancasila dan perilaku yang mencerminkan Pancasila ya. Kalau kemarin itu secara pribadi saja, kalau ini perilaku masyarakatnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yang pertama. Cara memperoleh ide pokok. Nah, kita ulang lagi. Apa sih ide pokok itu? Yaitu adalah sebuah topik atau inti bahasan yang akan dibahas dalam sebuah bacaan. Jadi dalam satu paragraf itu pasti ada ide pokoknya, pasti ada inti yang akan dibahas. Inti bahasan yang akan dibahas dalam sebuah bacaan. Nah, dalam sebuah paragraf itu pasti ada inti topik atau inti bacaannya tuh apa sih, poin itu tuh apa sih sebenarnya gitu kan dalam satu paragraf itu. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok tersebut? Nah, yang pertama membaca keseluruhan isi teks dengan seksama. Yang kedua, menemukan kalimat utama tiap paragraf. Setelah kita membacanya, kita tentukan dulu nih per paragrafnya kalimat utamanya tuh ada di mana ya? Ada di awal kah, di akhir kah, atau di awal dan akhir ya? Kalau kita belum menemukan kalimat utamanya, maka kita juga sulit juga menemukan ide pokoknya. Kenapa seperti itu? Karena ide pokok itu ada pada kalimat utama. Kalimat utama adalah ide pokok yang dijabarkan gitu. Berarti kita harus menemukan dulu kalimat utamanya ya. Nah, menentukan inti bahasan dari kalimat utama yang bisa dijadikan ide pokok. Jadi menentukan inti bahasan dari kalimat utamanya. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita tentukan deh apa sih inti bahasannya. Nah, itu adalah ide pokoknya. Sekarang bacalah teks pada halaman 22 tentang gotong royong dan musyawarah. Nah, kalian tentukan deh ide pokok pada setiap paragrafnya ya. Buat latihan di rumah.
Oke, materi yang kedua yaitu contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Gotong royong dan musyawarah merupakan budaya yang sudah melekat sejak zaman nenek moyang kita. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan budaya-budaya gotong royong dan musyawarah serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong yaitu persatuan dan saling tolong-menolong. Manfaat dari gotong royong adalah apa? Membuat pekerjaan menjadi ringan. Sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada nilai Pancasila, yaitu keberapa? Pancasila yang ketiga ya, kemarin kita sudah bahas. Ya, jadi gotong royong ini adalah sila ketiga. Pengamalan sila ketiga ya. Yang kedua, musyawarah, yaitu perundingan atau saling bertukar pikiran mencapai mufakat ya. Manfaat dari bermusyawarah adalah melatih menyuarakan ide. Jadi kalau ketika kita lagi berdiskusi, bermusyawarah dengan teman-teman kita, maka keluarkanlah pendapat kalian, ide kalian. Kalau kalian diam aja berarti itu tidak musyawarah ya. Karena musyawarah itu adalah menyuarakan ide kalian. Menyelesaikan masalah dengan cepat, menyatukan pendapat yang berbeda, dan lain-lain. Sikap musyawarah terdapat pada nilai Pancasila yang keempat. Pancasila yang keempat ya. Oke. Nah, di sini gotong royong dan musyawarah terdapat dalam Pancasila yang ketiga dan keempat. Ayo kita sebutkan kembali mengenai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau pedoman. Nah, di sini Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama apa aja? Yang pertama tuh ideologi negara ya. Pancasila itu sebagai ideologi negara. Yang kedua, dasar negara. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, kepribadian bangsa. Nah, maka kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus hafal Pancasila dan mengamalkan Pancasila tersebut untuk berwarga negara ya. Untuk kehidupan sebagai pedoman kehidupan bernegara. Oke. Materi yang terakhir yaitu membuat peta Indonesia. Peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Ya, kan ada tuh peta yang berbentuk lingkaran saja, itu peta juga bukan, itu adalah globe. Peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Dari peta kita dapat mengetahui letak suatu tempat, jarak ketinggian, penyebaran sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah, serta pembagian waktu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dalam membentuk peta harus memperhatikan beberapa hal. Ada 2 kemarin ya, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam berkaitan dengan pegunungan, danau, sungai, dan lain-lain yang semuanya ada di alam ya. Sedangkan kenampakan buatan berkaitan dengan jalan, pasar, sekolah, dan lain-lain. Nah, kalau buatan ini buatan yang dibuat oleh manusia gitu ya. Nah, ada beberapa informasi yang kita ketahui dengan membaca peta. Yang pertama,
luas daerah suatu pulau. Kalau kita tidak baca peta, kira-kira kita tahu tidak ya? Bisa sih dari misalnya. Jadi peta itu sebenarnya memudahkan kita ya untuk mengetahui luas daerah suatu pulau, ibu kota dan kota yang terdapat di suatu pulau, nama samudra, teluk selat atau pantai yang terdapat di suatu pulau, nama-nama pegunungan, dan terakhir nama sungai atau danau. Nah, dalam peta ini disebutkan ya. Oke, alhamdulillah materi ini sudah selesai. Tugasnya adalah kalian membuat peta lokasi rumah kalian ya, lingkungan rumah kalian ya. Ustazah tunggu sampai hari Senin terakhir ya. Sampai hari Senin. Oke. Tapi Ustazah harap sih hari ini bisa selesai ya sayang ya, dikerjakan. Oke, alhamdulillah materi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, maaf Ustazah ralat untuk tugasnya terakhir hari Jumat ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.